عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu jamaah Majelis Ilmu Wanita Perindu Surga? Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, juga kesempatan sehingga kita hari ini bisa berkumpul dalam majelis ilmu meskipun masih dalam dunia maya karena wabah Covid yang belum berlalu dari negeri kita. Kita berdoa bersama-sama ya ibu-ibu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi bersama keluarga kita diberi kesehatan, senantiasa berprasangka baik kepada takdir Allah. Semoga kita bisa melalui wabah ini dengan iman yang makin kuat serta ketaatan kepada seluruh perintahnya serta menjauhi atas semua larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Habibana wa Maulana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Ilmu Wanita Perindu Surga, kita berjumpa lagi dalam kajian bulanan online kita yang di bulan September ini kita akan mengambil tema bukan September ceria, komunis yang bikin miris. Nah, kenapa bukan September ceria? Karena kan ada tuh ibu ya zaman dulu tuh kan lagunya Vina Panduwinata ya, September ceria. Nah, kita kasih judul bukan September ceria. Kenapa ibu-ibu? Ya, karena biasanya di bulan September ini akan ada perbincangan tentang peristiwa yang terjadi di negeri kita ini sekitar 30-an tahun yang lalu ya, tepatnya 30 September 1995 yang 7 jenderal itu dikubur di dalam lubang sumur yang sempit di lubang buaya. Nah, jadi hari ini kajian kita akan membahas apa itu komunis, bahayanya, dan juga apa ideologi lain gitu ya di samping komunis yang juga berbahaya, memberi ancaman nyata. Dan juga kita akhirnya memahami bahwa Islam itu juga adalah ideologi atau jalan hidup kita. Bagaimana ibu-ibu, siap bersama-sama kita mengkaji hari ini? Siap ya? Sol capin, solihah, cantik, pintar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan fakta dulu ya ibu-ibu. Ini tabel yang saya ambilkan dari Bapak Taufik Ismail ketika beliau menyampaikan data-data ini dalam sebuah acara tahun lalu ya Bu ya. Nah, kita bisa lihat di tabel itu bagaimana kejamnya komunis di dunia. Di Rusia kita bisa lihat pada tahun 1917 hingga 1923 itu 500.000 rakyat Rusia dibantai oleh rezim komunis Lenin. Kemudian di tahun 1929 ya, ketika Presiden Uni Soviet itu dipimpin oleh Stalin, ada sekitar 6 juta petani yang dibantai. Dan ada di negara-negara lainnya, di Cina, Kamboja, rakyat Eropa Timur, negara Amerika Latin, Afrika, bahkan Afghanistan yang
Dari data Bapak Taufik Ismail itu dari tahun 1917, yaitu mulai berdirinya negara Uni Soviet, hingga tahun 1999 itu ada kurang lebih 120 juta manusia yang menjadi korban komunisme. Sementara kalau dibandingkan dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, serta perang-perang lokal yang ada di abad ke-20 itu selama satu abad, hanya berjumlah sepertiganya kurang lebih, yaitu 38 juta jiwa gitu. Nah, itu disampaikan oleh Bapak Taufik Ismail dalam acara bedah buku dan diskusi panel PKI dalam pelaku kudeta G30S garis miring 65, itu ini acara tahun lalu. Nah, Pak Taufik Ismail beliau juga menyampaikan bahwa selama 69 tahun yaitu Uni Soviet berkuasa, mereka atau ideologi komunis ini mengkudeta 75 negara, sehingga akhirnya berdirilah negara komunis sebanyak 28 negara, meskipun hari ini hanya tinggal 24 negara, karena 24 negaranya itu yang berpaham komunis sudah hancur lebur gitu ya. Jadi, dan beliau katakan ideologi komunis itu melakukan pembunuhan ya, baik dengan pembantaian maupun dengan penyiksaan, misalnya dengan kerja paksa ya, sebagaimana terjadi di Uni Soviet. Itu fakta di luar negerinya atau fakta secara umum di dunia. Nah, di Indonesianya seperti apa? Saya ambil dari tulisan di media online Pojok 1 ID News, tulisan tanggal 25 September 2017 yang mengambil judul 10 cerita kekejaman PKI paling mengerikan terungkap sudah. Nah, di situ digambarkan itu ya, nanti di WA saya link tulisannya gitu ya, jadi bisa lebih jelas lagi ibu-ibu membaca fakta kekejaman yang terjadi di Indonesia oleh orang-orang yang menganut ideologi komunisme, mulai dari mereka mendatangi pesantren-pesantren, menginjak Al-Quran, melecehkan santri putrinya, kemudian ada kiai dan guru itu dikubur hidup-hidup, kemudian juga membumi hanguskan sebuah kampung gitu ya, membunuh bupati dan camat secara sadis gitu ya, penculikan kiai. Nah, itu mulai dari tahun 1948 dan juga tahun 65 dari kesaksian anak-anak pahlawan revolusi yang ayahnya dibantai dan mereka itu dimasukkan dalam sumur sempit di lubang buaya gitu ya. Meskipun itu ada klaim mereka disisa dulu baru dimasukkan ke sumur, tapi ada juga yang mengklaim bahwa tidak ada penyiksaan gitu ya. Tapi menurut saya ketika tubuh manusia dimasukkan dalam satu lubang sumur yang sempit, ditimbun, itu sudah satu kekejaman yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga ada polisi yang diperlakukan sadis beserta keluarganya, kemudian teror-teror menakutkan yang mereka berikan gitu ya. Dan juga ketika akhirnya PKI itu berhasil menjadi 3 besar partai pemenang pemilu di tahun 1995, mereka bisa mendudukkan wakil-wakilnya di parlemen. Nah, mereka menggerogoti negara dengan kebijakan-kebijakan yang berhaluan kiri atau berhaluan komunisme gitu ya. Dan juga mereka bisa bangkit melalui isu provokasi atau memprovokasi, mengompor-ngompori ya, kalau bahasa kita sederhananya itu ya, mengompor-ngompori orang untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis. Nah, itu biasanya salah satu ciri juga dari orang-orang yang menganut ideologi komunis. Nah, satu fakta lagi tambahannya nih Bu ya, di tahun 1948 itu PKI di daerah Magetan itu ditemukan 2 ladang pembantaian atau 7 sumur neraka gitu ya, untuk membuang semua jenazah korban yang mereka siksa dan bantai. Meskipun data-data ini ada di Pulau Jawa, tapi fakta kekejaman para penganut ideologi komunis ini tidak hanya di Jawa Ibu ya, termasuk yang di Sumatera ya, itu juga terjadi pembantaian. Nah, kemudian di tahun 63, 2 tahun sebelum mereka melakukan pemberontakan atau kudeta, mereka melakukan penangkapan tokoh-tokoh alim ulama kaum muslimin ya, dari tokoh-tokoh Masyumi, GPII, yang mereka adalah para tokoh umat yang menunjukkan permusuhannya pada ideologi komunisme ya.
Jadi ketika PKI ada di dalam pemerintahan, mereka berhasil menekan penguasa untuk melakukan penangkapan para alim ulama kita. Mulai dari Kiai Haji Buya Hamka, Kiai Haji Yunan Herman Nasution, Kiai Haji Isa Ansori, dan nama-nama lain yang berikut tertulis di sana. Jadi permusuhan mereka kepada umat Islam itu ya sangat jelas. Karena nanti kita lihat ya, ketika kita membandingkan antara ideologi komunis dengan ideologi Islam dan satu ideologi yaitu ideologi kapitalis. Kita lihat. Nah, di diagram ini paling atas disampaikan ideologi atau bahasa Arabnya mabda, apa sih itu? Apa itu ideologi? Apa itu mabda? Nah, ini dari kitab An-Nizamul Islam karangan Syekh Al-Alamah Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau menyampaikan ideologi itu atau mabda itu adalah wal mabda'u aqidatun aqliyatun yang basyaku anha nizam. Jadi mabda atau ideologi itu adalah akidah akliyah yang melahirkan atau memancarkan dari akidah akliyah tersebut apa? Nizam, sistem atau aturan. Jadi inilah definisi ideologi yang disampaikan di dalam kitab An-Nizamul Islam, dan ini adalah definisi yang memang betul-betul menggambarkan apa itu namanya ideologi. Jadi bukan sekedar ideologi itu kumpulan pemahaman gitu ya yang nggak ada prakteknya, kumpulan konsep yang nggak jelas bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, atau hanya sekumpulan konsep yang berisi norma-norma humanisme atau kebaikan atau akhlak. Tapi dengan definisi mabda ini, itu adalah definisi yang utuh menggambarkan apa itu ideologi. Nah, dari sisi kemunculannya, maka mabda itu bisa kita bagi dua. Ya, mabda yang berasal dari wahyu, yang itu bisa kita pastikan kebenarannya, maka dia menjadi sesuatu yang hak, dan ideologi yang berasal dari kejeniusan atau kepandaian atau kecerdasan manusia. Nah, kalau manusia itu tidak memastikan kebenaran, ada kemungkinan salah. Nah, kalau mengandung kemungkinan salah, maka bisa kita pastikan ideologi tersebut salah atau batil. Itu ya. Nah, dengan definisi ini, kita melihat hari ini, maka di dunia ini tuh hanya ada 3 ideologi ya. Selain Islam, yang dia berasal dari wahyu, dari Allah, yang pasti benar, pasti hak, itu ada ideologi komunisme atau sosialisme dan kapitalisme. Ya, jadi kalau hanya Islam adalah ideologi yang berasal dari wahyu, maka 2 ideologi lainnya itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari kecerdasan manusia. Gitu ya. Kayak kapitalisme itu kan dia kental dengan paham-paham ekonomi liberalnya. Gitu. Nah, itu lahir dari para pemikir di Eropa sana, gitu ya. Mulai dari Adam Smith, David Ricardo, gitu ya. Nanti kalau di pemerintahan ada Montesquieu misalnya, John Locke dan seterusnya. Nah, itu hasil kolaborasi dari pemikiran pemikir Eropa saat itu melahirkan ideologi kapitalisme. Nah, demikian juga dengan komunis atau sosialisme, itu dilahirkan dari pemikirannya si Karl Marx dan Friedrich Engels, yang kemudian dalam tataran praktisnya itu diperjelas lagi oleh yang pernah memimpin Uni Soviet, yaitu Lenin dan juga Stalin. Gitu. Nah, dari sini aja sebenarnya kita langsung bisa memahami Islam itu hanya Islam lah satu-satunya ideologi yang benar. Karena apa? Karena dia berasal dari Allah. Kenapa dari Allah pasti benar? Ya, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu lemah dan terbatasnya kita. Gitu. Jadi Allah kemudian menyampaikan, mengajarkan kepada kita ideologi Islam. Nah, apa itu ideologi? Tadi definisinya udah. Nah, sekarang apa yang mengusung ideologi? Ideologi itu terbangun dari yang namanya fikr dan toriko. Fikrah itu adalah pemikiran tentang apa? Pemikiran tentang akidah, dan juga pemikiran tentang bagaimana memecahkan masalah hidup. Nah, kapitalisme punya nggak tuh akidah? Iya punya, nanti kita lihat ya di tabel berikutnya. Komunisme punya nggak akidah? Punya. Islam boleh apa lagi? Nah, selain fikrah atau pemikiran tentang akidah dan pemecahan masalah hidup,
ideologi atau mabda juga memiliki namanya toriko. Toriko itu metode atau tata cara pelaksanaan si pemikiran tersebut itu apa. Jadi dia bukan sekedar konsep, tapi juga bisa dipraktekkan. Ya, maka di dalam toriko itu ada penggambaran bagaimana melaksanakan mabda itu, bagaimana memelihara akidahnya agar mabda tersebut tetap eksis, ya. Dan juga penyebaran risalah dakwah, bagaimana kemudian mabda itu juga tetap tersebar, tetap banyak penganutnya. Itu sama mau kapitalisme, mau sosialisme, komunisme ataupun Islam, mereka melakukan aktivitas dakwah gitu. Nah ini perlu kita waspadai akhirnya gitu. Ketika Islam itu mendakwahkan ideologi Islam yang hak, maka akan berhadapan juga dengan orang-orang yang mengambil ideologi kapitalisme atau komunisme, yang mereka juga berusaha mengajak orang lain kepada ideologinya. Kan makanya kalau kita lihat di media massa itu ada ajakan-ajakan untuk meninggalkan Islam atau memberikan citra buruk kepada Islam supaya Al-Quran itu udah kuno, udah zaman dulu, aturan Allah itu udah zaman dulu gitu. Nah sekarang kita manusia kan bebas berekspresi gitu. Kita manusia kan punya kemampuan untuk mengatur diri kita sendiri gitu ya. Jadi manusia boleh bikin aturan. Nah itu contoh ajakan-ajakan yang bertentangan dengan ideologi Islam. Makanya kita harus ngerti nih dulu ya, apa itu ideologi komunisme, sosialisme, apa itu ideologi kapitalisme, dan Islam sebagai sebuah ideologi itu seperti apa. Sehingga kita bisa mewaspadai ajakan-ajakan dari kedua ideologi tersebut. Nah ini mungkin saya bilang tadi, perbandingannya antara kapitalisme, sosialisme, komunisme dengan Islam. Sumbernya tadi sudah jelas ya, bahwa hanya Islam yang sumbernya itu dari Allah SWT yang memberikan wahyunya kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Nah, dasar kiadah fikri atau akidahnya, kalau kapitalisme itu sekularisme. Sekularisme itu apa, Bu? Fasfudin namilahiyah, memisahkan agama dari kehidupan. Kalau komunisme, akidahnya materialisme. Jadi semua diukur dengan materi. Dia baru mengakui sesuatu itu ada kalau bisa diindra. Kalau nggak ada berarti enggak. Maka akhirnya mereka menolak keberadaan agama karena di agama membahas Tuhan. Sementara Tuhan tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat wujudnya. Maka mereka menolak keberadaan agama, bahkan melahirkan aliran ateisme atau orang-orang yang menolak Tuhan. Sementara kalau Islam, akidahnya yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti kita mengakui keberadaan Allah dan Allah yang berhak mengatur hidup kita. Nah itu akidahnya Islam gitu ya. Nah dari sini kemudian dari sini pembuat hukumnya. Nah, jelas kapitalisme dan komunisme itu yang bikin hukum adalah manusia. Sementara kalau di dalam Islam yang boleh membuat hukum itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia yang memiliki akal itu berfungsi untuk menggali fakta, jadi memahami fakta. Misalnya kita lihat demokrasi itu faktanya seperti apa sih? Oh ternyata demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Artinya apa? Baik buruk benar salah itu ditentukan oleh pendapat rakyat manusia yang diwakili oleh anggota parlemen. Nah, kalau kita melihat fakta seperti itu, kita harusnya berpikir gitu, apakah bisa manusia yang kata Rasulullah itu tempatnya lupa dan salah itu bikin hukum buat manusia lain. Ya kan? Nah sekarang aja kita lihat gitu. Kalau di dalam konsep demokrasi ini Bu ya, mereka kan akan berdiskusi nih, khomer itu halal atau haram. Bisa jadi ada orang yang korban keluarganya dibunuh gara-gara orang mabuk, khomer, dia akan bilang khomer itu buruk. Tapi bagi pengusaha khomer, minuman keras, dia akan bilang khomer itu baik karena mendatangkan keuntungan buat dirinya. Nah, dari situ saja sudah muncul perbedaan kan ketika manusia mau menentukan ini tuh khomer baik atau buruk. Nah makanya kalau dalam Islam yang boleh membuat hukum itu hanya Allah. Ketika melihat fakta demokrasi seperti itu, kemudian kita memahami apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, inil hukmu illa billah, gitu ya. Sesungguhnya hukum itu hanyalah haknya Allah. Gitu. Maka ketika kita melihat faktanya, memahami hukum yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita gabungkan kedua itu, maka akhirnya lahir pendapat demokrasi itu bertentangan dengan Islam.
Islam. Nah, disitulah fungsi akal manusia, bukan untuk membuat hukum, bukan untuk membuat menilai ini benar, ini salah. Ya. Nah, kemudian apalagi Bu? Fokusnya. Nah, kalau kapitalisme fokusnya itu adalah kebebasan individu. Itu mereka menganut kebebasan berperilaku, ya, liberalisme, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, ya, dan kebebasan bertingkah laku, berpikir gitu. Jadi individu itu di atas segalanya. Ya. Nah, sementara kalau komunisme itu memandang individu itu atau masyarakat itu hanya seperti roda, ada jerujinya, jadi jeruji itu akan ikut rodanya muter kemanapun. Jadi manusia itu atau individu itu hanya dianggap seperti benda, seperti barang. Ya, kalau dalam konsep mereka yang sama rasa, misalnya satu wilayah mau dikembangkan pertanian, nah semua orang harus punya sumber mengolah tanahnya yang sama. Jadi tiap rumah dibagi satu traktor, dibagi 1 hektar tanah sawah, dibagi pupuk yang sama, dibagi bibit yang sama, diberi pengairan yang sama. Nggak ngelihat nih Bu, apakah dia mampu bercocok tanam atau enggak, dia passionnya di bidang pertanian atau enggak. Pokoknya harus ngikutin maunya negara gitu ya. Padahal manusia kan beda-beda ya Bu ya. Padahal Islam itu sangat baik mengaturnya. Jadi individu bagian dari masyarakat, individu diperhatikan demi kebaikan masyarakat, dan masyarakat juga memperhatikan kebaikan individu, atau dalam bahasa kita itu amar ma'ruf nahi munkar. Individunya adalah orang-orang yang bertakwa, masyarakatnya adalah masyarakat yang melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kedua-dua pihak ini baik jalannya. Mohon maaf ya Ibu, tadi ada gangguan teknis sedikit. Kita lanjutkan berikutnya. Tadi kan gambaran masyarakatnya, masyarakatnya itu kalau di dalam Islam ya aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, ya, jadi saling nasihati antar satu dengan yang lainnya. Nah, berikutnya kita bisa melihat di sini tolak ukur kebahagiaan. Ini nggak semua saya bahas Ibu, yang di bagian perihal itu beberapa saja. Tolak ukur kebahagiaan. Kalau di dalam Islam itu adalah mendapatkan ridha Allah. Jadi setiap apa yang dilakukannya, dia harus memastikan bahwa apa yang saya lakukan itu akan mendapatkan ridhonya Allah. Gitu ya. Sementara kalau dua ideologi lainnya, kapitalisme dan sosialisme, ya karena manusia boleh mengatur dirinya sendiri dan kecenderungan manusia itu adalah mendapatkan kesenangan. Nah, jadi senangnya itu adalah mendapatkan materi sebanyak-banyaknya gitu. Gitu ya. Meskipun nanti kalau di komunisme sosialisme itu yang bisa atau berhak gitu ya untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya itu ya di elit penguasanya gitu. Di elit penguasanya, karena kalau di komunisme itu kan hanya dikenal satu partai atau politburo yang nanti terkumpul elit-elit tokoh-tokoh di negara tersebut yang mereka menjadi elit penguasa, yang mereka menentukan siapa presidennya. Kalaupun ada pemilu sudah dipastikan presidennya si A misalnya gitu ya, dan kalaupun nanti dia mau berkuasa lama itu juga tinggal gampang ganti peraturannya gitu ya. Dan si elit-elit ini meskipun mereka menganut sama rasa, tapi namanya manusia gitu ya, tetap aja pasti materi itu akan berkumpul di kalangan elit tersebut, yang mereka membuat kebijakan, yang mereka memperlakukan rakyatnya sebagaimana benda gitu ya. Jadi kalau di kapitalisme meraih materi sebanyak-banyak itu di semua level individu, siapa kuat siapa menang ya, karena ekonominya itu adalah ekonomi liberalisme, kapitalisme. Sementara kalau di komunisme, maka yang bisa mendapatkan materi sebanyak-banyak itu di tingkat elit penguasa. Kalau dalam Islam, bahagia itu ketika dalam kondisi miskin, sempit rezekinya, tapi dia tetap dijalani Allah, atau dia ketika menjadi orang yang kaya, dia tetap taat kepada Allah, itu yang kebahagiaan. Karena dia yang diinginkan itu hanya untuk mendapatkan ridhonya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan ukuran kebebasan pribadi? Jelas ya, kalau di kapitalisme itu ya liberal itu sesuatu yang sangat mereka dewakan. Demikian juga di sosialisme.
bahkan sampai tidak menganggap Tuhan itu tidak apa-apa di konsep mereka itu. Kalau dalam Islam, perbuatan pribadi individu itu distandarisasi oleh hukum syara. Ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini haram, ini wajib misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, dasar perekonomian kita lihat lagi gitu, paling nyata kapitalisme itu ekonomi di tangan para pemilik modal. Makanya nama ideologinya itu kapitalisme, karena itu yang dominan. Ya, bahwa para pemilik kapital atau para pemilik modal mereka yang mengendalikan sebuah negara. Seperti di Amerika dengan sistem demokrasinya, kalau kita bicara sejarah Amerika, adanya dua partai Republik dan Demokrat itu ya hasil kesepakatan dari para cukong-cukong pemilik modal tersebut. Gitu. Makanya nggak heran ada perusahaan yang bisa tahan ratusan tahun di Amerika. Ya, karena para cukong ini yang membacking para penguasa yang nanti mereka menetapkan peraturan undang-undang di parlemennya. Gitu. Kalau di komunisme, sosialisme, ekonomi dalam negara, ya, karena kepemilikan itu ya hanya dimiliki oleh negara gitu. Jadi kayak dulu kan zaman tahun 90-an itu ada atlet-atlet Uni Soviet yang berprestasi di luar negeri itu ketika mereka mendapatkan hadiah di luar negeri dengan prestasinya ketika mereka kembali ke negaranya itu kan diambil oleh negara. Jadi tidak dinikmati oleh si atlet yang berjuang tersebut. Demikian juga dengan ilmuwan misalnya ketika dia menemukan penemuan yang bermanfaat untuk rakyat banyak, ya, nah itu dia bisa mendapatkan banyak paten misalnya gitu ya, atau dapat hasil penemuannya diproduksi, dapat keuntungan, itu nggak boleh dimiliki oleh si ilmuwan tersebut, tapi diambil oleh negara. Makanya banyak ya di zaman Uni Soviet itu ilmuwan-ilmuwan yang membelot ke Amerika atau atlet-atlet yang membelot ke Amerika karena mereka terkekang di sana, bersusah payah menjadi atlet yang bagus, menjadi ilmuwan yang hebat, tapi tidak diakui atau tidak dihargai. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam itu setiap orang bebas mau menjalankan ekonominya apa, yang penting terikat dengan hukum syara. Jadi pedagang berarti dia harus jujur. Ketika dia berakad muamalah mengikuti akad syari'inya seperti apa. Plus dalam sistem ekonomi Islam itu ada pembahasan tentang macam-macam kepemilikan. Gitu. Kalau di kapitalisme apapun bisa dimiliki oleh individu. Pulau pun bisa dimiliki individu. Jalanan bisa dimiliki individu. Sungai bisa dimiliki individu. Kalau di dalam Islam kepemilikan itu dibagi menjadi tiga jenis. Ada kepemilikan individu, kayak kita punya rumah, punya mobil sendiri gitu ya. Ada yang namanya kepemilikan umum. Kepemilikan itu kayak seperti jalan raya, jalan kereta api, sungai, laut, itu adalah kepemilikan umum. Kita sama-sama menggunakannya. Jangan sampai ketika kita memanfaatkan sungai mengganggu saudara kita yang memanfaatkan sungai tersebut gitu. Nah, itu namanya kepemilikan umum. Ketika juga dengan sumber daya alam, minyak, gas, emas, tembaga gitu, nah itu juga milik umum. Nah, milik umum yang punya nilai besar itu akan dikelola oleh negara, kemudian hasilnya diberikan balik ke rakyatnya. Makanya di dalam Islam itu bisa menggratiskan pendidikan, kesehatan, keamanan, fasilitas hidupnya baik, karena tadi negaranya punya kas yang cukup untuk membiayai itu semua. Dari mana? Dari kepemilikan umum. Misalnya tadi sumber daya alam, dan jalanan, sungai, laut, padang rumput, itu adalah milik umum yang nanti dikelola oleh negara. Gitu. Jadi kelihatan kan Bu bedanya Islam sebagai sebuah ideologi mengatur manusia seperti apa dengan kapitalisme dan sosialisme. Gitu. Nah, penerapan hukumnya bagaimana akhirnya? Kalau di kapitalisme, ya terserah individu. Kalaupun ada negara, negaranya memfasilitasi. Kalaupun mereka membuat undang-undang, itu adalah undang-undang yang sudah sesuai dengan keinginan cukong-cukongnya. Makanya Bu, rakyat ingin harga BBM murah, tapi undang-undangnya kan nggak pernah dikeluarkan ya Bu ya. Bahkan sekarang ini ketika harga minyak bumi di luar negeri itu turun, di Indonesia nggak turun. Bahkan kata Pertamina rugi. Nah, itu kan tanda tanya. Jadi individunya itu seolah-olah mewakili rakyat, tapi sebenarnya mereka bekerja untuk dirinya dan kelompoknya. Nah, kalau komunisme itu penerapan hukumnya tangan besi dari negara. Maka terkenal negaranya negara otoriter dan totalitarianisme. Gitu ya. Jadi kejam terhadap rakyatnya. Itu kamu harus jadi petani ya, kamu harus jadi tukangnya, kamu harus jadi buruh pabriknya, kamu harus jadi ini, nah, gitu. Jadi manusia itu nggak punya keinginan individual kreatif yang ingin mengembangkan
kreativitasnya itu semua dibatasi. Nah, saya pernah melihat tayangan waktu itu di Korea Utara, sampai potong rambut anak laki-laki itu harus sama dengan presidennya, gitu sampai seperti itu. Padahal presidennya hidup dalam kemewahan, rakyatnya itu hanya dijatah roti per hari berapa gitu, per keluarga itu ada bajunya, bahan kain untuk baju itu juga dijatah. Ya, tapi ya asal standar mereka bisa hidup, masih bisa kerja sesuai arahannya negara tersebut. Tapi kekayaan untuk di mana, di elit partai. Makanya Presiden Korea Utara itu Kim Jong Un ya, itu dia bisa mengundang pemain basket bernama Amerika untuk menaikkan uang tahunnya. Itu uangnya dari mana? Dia nggak bekerja. Nah, itu ada uang-uang dari yang kerja-kerja rakyatnya itu, yang katanya sama rata sama rasa, maka serahkan ke negara nanti dibagi gitu. Tapi namanya manusia tentu ya, pasti pembagiannya nggak akan adil. Nah, sementara dalam Islam, penerapan hukumnya itu adalah berdasarkan ketakwaan individu, kontrol masyarakat, serta ada negara yang menerapkan hukum Islam gitu. Sesuai tuntunannya Allah menerapkan hukumnya, bukan suka-suka penguasanya. Itu makanya kata Rasulullah kan, kalau seandainya Fatimah ya, mencuri, maka dia juga harus dihukum, potong tangan gitu. Tidak seperti kebiasaan masa lalu ketika yang melakukan kesalahan pak tokohnya, elit-elit penduduknya itu dia tidak dihukum, tapi kalau rakyat yang melakukan kesalahan itu cepat banget hukum. Kalau istilah kita hari ini kan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau dari Islam, individu-individu yang bertakwa, dia senantiasa menjaga tidak maksiat. Masyarakatnya juga kalau ada yang mau error segera dinasihati. Negara pun menerapkan hukum. Gitu. Jadi kalau ada orang nggak sholat, ada orang nggak puasa di dalam pemerintahan Islam itu ada pemberian sanksi dari negara. Ya, di penjara 1 hari, atau di penjara 1 bulan, kalau nggak ikut sholat Jumat misalnya, itu nanti ada petugas-petugas yang berkeliling. Nah itu ya. Jadi insya Allah meskipun ini ngebut ya kita belajarnya, tapi paling nggak kita mendapatkan satu pemahaman Islam itu ideologi. Di dunia itu ada 3 ideologi, berarti selain Islam ada kapitalisme dan komunis sosialisme. Yang keduanya itu berasal dari manusia, bukan dari Allah. Jadi otomatis banyak errornya gitu ya. Nah, jadi ini agak macet. Coba dulu. Keluar lagi. Nah, dari pembahasan kita tentang 3 ideologi tadi, sekarang kita kembali lagi ke tema kita, komunis yang bikin miris. Nah, ini ada 2 infografis yang saya dapatkan, meskipun ini memang tahun 2017, gitu. Kita ingat dulu waktu Pak Gatot Nurmantio menjadi Panglima TNI, ya kan beliau mempopulerkan kembali yang dia wajib nonton film pemberontakan G30 SPKI karena disinyalir akan ada kebangkitan komunisme atau komunisme gaya baru. Nah, ini ada survei yang dilakukan ketika ditanya sekarang sedang terjadi, ada yang berpendapat bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia di tanah air. Apakah Ibu atau Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut? Nah, ternyata diperoleh jawaban yang tidak setuju itu 86,8% itu tidak setuju. Sementara yang setuju itu 12,6%. Nah, dari 12,6% ini ditanya lebih lanjut, apakah kebangkitan PKI itu sudah jadi ancaman bagi negara? Nah, bila setuju, apakah kebangkitan sudah jadi ancaman? Nah, ternyata respondennya menjawab sudah menjadi ancaman gitu ya. Yang sedikit ancaman gitu ya. Nah, yang paling banyak menjawab itu dari 12,6% tadi itu ada sekitar berapa angkanya itu ya, 30-an ya. Nah, tapi kalau secara total populasi itu hanya sekitar 5% gitu. Jadi kecil sekali gitu ya. Dan saya sepakat dengan hasil survei ini dari sisi bahwa
bahwa hari ini kita melihat negara pengemban ideologi komunis itu ya dulu diwakili Uni Soviet kan runtuh tahun 91-an itu ya, awal akhir 90 tahun 91 itu runtuh, dan nggak ada lagi negara hari ini yang murni melaksanakan ideologi komunis di negara. Cina kalaupun dia dikatakan negara komunis, tapi secara ekonomi kita lihat ekonominya kapitalis ya Bu ya. Korea Utara demikian juga gitu ya. Vietnam sama ya, kemudian Kuba. Kuba itu walaupun dia negara komunis tapi kan ekonominya juga nggak komunis lagi gitu ya. Jadi hampir dikatakan tidak ada lagi negara-negara yang murni melaksanakan ideologi komunisme. Jadi hampir kecil kemungkinannya pergerakan ini tanpa ada backup internasional. Tapi bahwa dia berbahaya, iya. Tadi kita udah bahas tuh, dua ideologi itu di luar Islam itu salah. Tapi karena sifat ideologi itu selalu mengajak orang, ideologi itu selalu ingin eksis, berarti masih ada orang-orang yang mengemban ideologi komunis ini. Nah, menjadi kewaspadaan kita kalau orang-orang yang mengemban ideologi ini merealisasikannya, terus kemudian mereka bekerja tidak hanya lokal tapi secara internasional, gitu ya. Gambaran itu seperti zaman dulu ketika ada Uni Soviet melawan Amerika, mereka bertarung ide, bertarung pengaruh di dunia, mereka bikin aksi-aksi intelijen yang seolah ini yang dilakukan oleh ideologi komunis, padahal yang menggerakkan itu adalah Amerika misalnya, untuk orang gebukin si komunisnya ini gitu. Nah, itu kan zaman dulu seperti itu. Nah, hari ini kewaspadaan terhadap ideologi komunis itu harus ada pada kita umat Islam gitu ya. Tapi kemudian jadi paranoid atau kemudian hanya menganggap komunis yang menjadi ancaman buat umat Islam, nah itu kurang tepat menurut saya gitu ya. Kenapa? Itu tadi, karena backup internasionalnya hampir dibilang nggak ada, kecuali gerakan-gerakan lokal individu yang membangun ideologi komunisme. Kemudian dari mana kita mengenalinya memang tidak mudah ya. Jadi kalau kita waktu tahun 2015, 2017 itu kan banyak isu-isu ya. Ada publik figur yang pakai simbol palu arit, atau ada kegiatan-kegiatan yang katanya itu adalah aktivis PKI. Nah itu harus dipastikan dulu. Jangan sampai itu adalah kerja proksi. Nah, proksi itu bagus. Bisa ada A, B, C. A itu pengen mukul C, tapi dia gunakan si B untuk mukul C. Jadi C kayaknya musuhnya sama B, pada sebenarnya si A inilah musuh utamanya. Ya. Jadi umat Islam itu diprovokasi untuk ya harus membenci komunis, tapi itu harus gitu, ya. Membenci ideologi di luar Islam itu harus waspada terhadap ideologi di luar Islam itu harus. Tapi kalau kemudian kebencian umat Islam terhadap ideologi komunis itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga umat Islam itu hanya disibukkan dengan isu-isu kebangkitan komunis gaya baru, akhirnya terjadi benturan di tengah masyarakat, misalnya ternyata nggak terbukti orang yang pakai kaos palu arit itu ternyata dia disuruh orang lain. Nah itu kita makanya waspada itu penting, tapi jangan sampai kita dimanfaatkan oleh pihak lain. Akhirnya umat Islam sibuk sendiri mencurigai saudaranya, gitu ya. Tapi tetap waspada harus, karena kita berhadapan dengan ideologi itu ya. Jadi sama-sama berbahaya. Jadi bukan hanya sosialisme, komunisme, ideologi kapitalisme pun berbahaya. Kenapa? Karena kedua ideologi itu sama-sama menolak peran Tuhan dalam mengatur kehidupan. Kalau kapitalisme mengakui keberadaan Tuhan, tapi nggak boleh mengatur hidup manusia. Tapi kalau komunisme bahkan menolak keberadaan Tuhan. Dua-duanya berbahaya. Jadi ini adalah dua ideologi yang perlu dicurigai, diwaspadai, dan disingkirkan. Baik ideologi sosialisme komunisme, tapi juga ideologi kapitalisme. Nah ini kita lihat dulu. Hari ini yang jelas-jelas menjadi ancaman nyata Islam, ya hampir di seluruh negeri Islam, gitu ya, itu adalah kapitalisme. Karena sudah banyak bukti kerusakan dan bencana yang ditimbulkannya. Di bidang ekonomi misalnya, dengan
dengan sistem ekonomi kapitalis yang basisnya itu adalah riba, nah itu menunjukkan krisis ekonomi. Ya, orang negara-negara maksudnya itu harus berhutang, uangnya distandarisasi dengan dolar, itu kan tidak adil itu ya. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Rakyat Indonesia itu kan saya yakin bukan tipe orang yang malas, meskipun ada yang malas, tapi karena sistem yang tidak berpihak kepada rakyat, akhirnya meskipun dia sudah ibaratnya nih Bu ya, kalau jadi kaki jadi kepala, tetap aja nggak cukup untuk membantu rakyat. Apalagi sekarang dia kayak kereta dulu masih ditanggung oleh negara, sekarang diserahkan kepada KCI kalau yang daerah Jakarta dan sekitarnya, ya, kereta komuter Indonesia. Nah, itu kan dikendalikan oleh swasta, padahal jalanan itu milik umum, gitu kan ya. Itu kemudian di bidang politik juga demokrasinya itu nyata menjadi biang kerusakan. Ingat kan dulu pemilu kemarin itu ya, ada suami istri bercerai, ada yang sudah dikubur harus digali karena mereka beda pilihan partainya. Itu kan akibat demokrasi, gitu ya. Demokrasi itu apa? Tadi itu dari rakyat digunakan oleh rakyat. Jadi kedaulatan itu di tangan rakyat, bukan di tangan Allah yang menciptakan kita. Gitu ya. Kita mau pada pilkada lagi nih, di tengah COVID-19 masih aja mereka ingin nyalon gitu ya Bu ya. Padahal janjinya ketika kampanye dengan realisasinya itu kan ibarat ya jauh banget gitu, tunggu merindukan bulan gitu ya. Rakyat harapnya apa, praktek mereka apa, lagi nanti backing cukong-cukongnya, kata Pak Mahfud MD Purnama kan bilang 80-90% pemimpin daerah yang berkontestasi di pilkada itu di backing oleh cukong. Nah, cukong itu apa? Kenal yang gratis tuh nggak, pasti mereka pengen balik modal kan. Nah, balik modal lagi nggak, bikin peraturan yang mendukung usaha mereka di satu wilayah tersebut. Nah, itu jadi kan lagi-lagi rakyat jadi korban. Hanya ingat ketika kampanye, ketika sudah selesai pemilunya, itu ada babai. Itu di politiknya. Kemudian di bidang sosialnya, ini sudah fenomena yang sangat clear hari ini gitu ya, betapa anak-anak kita itu jadi anak-anak yang tidak tahu malu gitu ya, anak perempuan yang vulgar menampilkan tubuhnya gitu ya, nggak risih ketika dipandangi oleh lawan jenisnya, bahkan dia memancing syahwat lawan jenisnya gitu ya, sehingga pembinaan legalisasi dan beberapa ada berita tuh ya, klinik aborsi ya yang di daerah Jakarta Pusat itu ternyata perputaran uangnya luar biasa besar gitu, dan korbannya juga sudah banyak gitu. Dan itu dari saya kecil dulu ya, tahun 90-an atau awal-awal akhir-akhir 90-an itu kan katakan daerah Salemba itu tempat atau pusat orang untuk melakukan aborsi, dan itu pun kalau yang ketangkep yang alam, mungkin kurang setorannya atau gimana alam gitu ya, tapi daerah itu sudah terkenal untuk orang melakukan aborsi, dan sanksinya buat pelaku itu kan juga kecil yang di akhirnya berulang terus. Kenapa ya? Karena sistem sosialnya berdasarkan ideologi kapitalisme yang liberal tadi, yang permisif gitu. Orang boleh melakukan apa saja gitu, dengan kayak di iklan ya Bu, itu hati-hati juga. Rambutku apa bahasanya saya lupa ya, tapi intinya itu ya terserah aku rambutku mau diapain gitu. Ya itu iklan sampo atau apa gitu. Jadi untuk menunjukkan tubuhku adalah otoritas aku. Jadi tubuhku adalah wewenangnya aku. Kalau wewenangmu kita tantangin yang dicoba suruh tahan matanya nggak kedip, bisa nggak? Gitu. Atau suruh tahan jantungnya jangan berdetak, bisa nggak? Ya kan ya. Jadi kalau dia bilang tubuhku itu adalah otoritasnya aku, jadi nggak boleh orang lain ngatur, suruh pakai kerudung kah, gitu, suruh pakai menutup aurat kah, itu nggak laku orang-orang liberal seperti itu. Jadi hanya Islam, seperti kata Allah di surah Al-Anfal 153, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, karena itu ikutilah oleh kalian jalan itu, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain yang dapat menyimpangkan kalian dari jalan Allah.
Demikianlah Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Itu Allah udah bilang, ini jalanku. Apa ya tadi, ideologi Islam itu jalannya Allah. Wattabi'u, ikuti, wala tattabi'u subulan, dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. Apa itu jalan-jalan yang lain? Jalan-jalan di luar Islam. Kalau kita bicara ideologi, ya berarti jangan ikuti jalan ideologi kapitalis dengan ciri-cirinya tadi, dan jangan ikuti ideologi komunis juga dengan ciri-cirinya tadi. Itu ya. Dan demikian juga di surat Yusuf ayat 108, Allah berkata di dalam Al-Quran itu supaya Rasulullah SAW itu berkata, Qul, kata Allah. Jadi memerintahkan kepada Rasulullah untuk berkata, hadihi sabili, inilah jalan aku. Ada'u ilallah, aku menyeru kepada Allah ala basyiratin, ya, kepada petunjuk gitu. Ana wa manit taba'ani, aku kata Allah kepada Rasulullah, aku tuh dan orang-orang yang mengikuti aku, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan bukanlah aku ini dari golongan orang musyrik. Ini jadi Rasulullah Muhammad disuruh oleh Allah untuk bilang, hadihi sabili, inilah jalan aku, gitu ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah di atas keyakinan, gitu. Jadi mengajaknya itu kepada satu keyakinan, gitu. Subhanallah, maha suci Allah, aku tuh bukan golongan orang musyrik. Jadi ini pernyataan penegasan dari Rasulullah SAW yang diberitakan Allah untuk menyatakan hari ini, gitu. Ini jalanku, ayo ikuti, gitu ya. Karena jalan aku dan orang yang mengikuti aku itu di atas sebuah keyakinan, gitu. Keyakinan apa ya? Keyakinan kepada Allah. Nah itu ya. Jadi minimal dari dua ayat ini jelas itu bahwa Allah telah menunjukkan jalan lurus kepada kita. Kalau kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ya Allah jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Ya jalan Islam. Jadi di luar Islam itu tidak lurus, gitu. Meskipun seolah bagus, seolah-olah lebih baik dari Islam, gitu ya, tapi kita jangan tertipu hal itu, karena setan punya peran di sana untuk menghiasi apakah keburukan yang kita lakukan itu dengan sesuatu yang keindahan, gitu. Itu makanya kita harus berhati-hati, gitu ya. Makanya kita belajar hari ini apa itu Islam sebagai sebuah ideologi dan komunis serta kapitalisme yang berbahaya. Nah, kalau dalam bahasa pelajaran kita hari ini itu ideologi, sebenarnya kalau bahasa yang sering kita dengar tuh ini Bu, Islam itu terdiri dari akidah dan syariah. Akidah Islam itu berarti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada. Sementara syariah itu aplikasi ya, atau penerapan dari akidah tadi gitu. Makanya kita ibadah itu sholat, saum, zakat, haji itu yang nyembahnya ke Allah, bukan ke yang lain. Kenapa? Ya karena iman kita itu kepada Allah. Kita sholat khusyuk gitu ya, nggak berani menyimpang gitu ya. Nah, karena kita tahu ada malaikat yang mencatat. Gitu. Kok kita sholatnya ngikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu dijelaskan di Al-Quran dan di As-Sunnah. Gitu. Kenapa kita nggak mau meninggalkan sholat? Karena kita nanti di hari kiamat bertanggung jawab lagi kepada Allah. Gitu ya. Pas kita sholat ternyata kemudian ajal kita sampai, nah kita terima hal itu. Misalnya orang tua kita lagi sholat kemudian meninggal gitu. Ya, kita bisa terima itu karena itu bagian dari qada dan qadar Allah. Nggak protes misalnya, aku nggak mau sholat gara-gara sholat nanti mati, kan nggak begitu ya. Karena kita memahami qada dan qadar. Nah, itu jadi dari akidah Islam dengan rukun imannya lahirlah syariat itu al-mabda'u aqidatun aqliyatun min bafiqu anha nizamu. Nah, nizam itu ya syariah itu mulai dari ibadah, kemudian muamalah itu yang pemerintah, ilmu sistem tentang pemerintahan, sistem tentang peradilan, sistem tentang pendidikan, sistem tentang ekonomi. Nah, itulah nizam yang lahir dari akidah Islam. Demikian juga tentang hukum makanan, pakaian, dan akhlak. Ini ya, misalnya tergambar. Jadi pembahasan kita atau belajar kita selama ini tentang akidah Islam, tentang syariat Islam, itu hakikatnya adalah belajar Islam sebagai sebuah mabda atau sebagai sebuah ideologi. Ya, jadi jangan sampai pusing, ideologi apa sih gitu. Ya sebenarnya sederhana itu, dan akidah dan syariat. Kan nggak mungkin ya kita berislam hanya ngambil akidahnya aja, syariahnya nggak mau, atau ngambil syariahnya tapi cuma ibadahnya doang gitu. Tapi ekonominya pakai kapitalisme. Nah, jangan nanti kita yang dibilang oleh Allah tuh yang milih-milih gitu ya.
kita ngambil hukum sesuai selera kita. Nggak boleh itu ya. Nah itu, jadi hanya Islam satu-satunya ideologi atau budaya yang sah. Islam hadir sebagai wujud kasih sayang Allah kepada makhluknya. Mari kita bersama-sama kembali menerapkan Islam sebagai ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Nah, di poin ini maka menjadi penting adanya pemerintahan Islam, karena dengan pemerintahan Islam itulah ideologi Islam bisa diterapkan. Kalau hari ini ya hanya sebagian ya Bu ya, kita masih bisa sholat alhamdulillah, puasa alhamdulillah, berhaji pun juga alhamdulillah. Tapi hukum Allah yang lain buat orang yang mencuri misalnya, orang yang berzina misalnya, orang yang murtad misalnya, itu gimana? Pada penderitaan dari keluarga dari yang bapaknya berzina itu seumur hidup, gitu ya. Atau kerabat kita ada yang murtad sehingga kita berarti nggak ada sikap dari belum lagi nanti kalau kita bicara saudara-saudara kita yang terzolimi, yang di Palestina, yang di Uyghur dan di tempat-tempat lainnya, itu siapa yang menolong? Padahal kata Rasulullah kita adalah satu tubuh. Nah, ibu-ibu jamaah majelis ilmu wanita beriman surga, alhamdulillah kita sudah selesaikan bersama-sama pembahasan kajian kita ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, kalaupun tidak semuanya, tapi paling tidak kita memahami bahwa Islam itu adalah ajaran yang lengkap dan sempurna, maka dia adalah ideologi Islam. Di dunia kita hari ini ada dua ideologi lain yang dia sama-sama berbahaya dan masih kita waspadai, yaitu ideologi kapitalisme dan komunisme. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan kurangnya saya maaf. Mari bersama-sama kita tutup majelis ilmu kita dengan membaca doa kafaratul majelis dan Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.